Yang ke-15 huruf dod yang berjumlah 1882. Maknanya adalah kalau caang tuh apa caang tuh? Terang ya. Terang. Ya. Terang dan termasuk kekuatan. Yang ke-16 huruf to yang berjumlah 1204. Maknanya kepatuhan dan kesucian. Kepatuhan dan kesucian. Yang ke-17 huruf zo yang berjumlah 842. Maknanya adalah kesuksesan dan kepinteran. Kesuksesan dan kepinteran. Yang ke-18 huruf ain yang berjumlah 9.470. Maknanya adalah merupakan pengampunan dan kesehatan. Pengampunan dan kesehatan. Yang ke-19 huruf gin, ogin yang berjumlah 1229. Yang maknanya adalah merupakan kekayaan dan ghanimah. Keuntungan, ghanimah itu kekayaan dan keuntungan. Yang ke-20 huruf fa yang berjumlah 9.813. Yang maknanya adalah merupakan kebahagiaan. Yang ke-21 huruf qaf yang berjumlah 8.099. Maknanya adalah pendekatan dan qanaah, takarub dan qanaah. Ya. Qanaah itu seadanya. Ngalap cukup nu aya mencek Sunda. Qanaah. Kemudian yang ke-22 huruf kaf yang berjumlah 8.022 huruf. 8.022 huruf. Yang maknanya artinya adalah merupakan kesempurnaan dan kemuliaan. Yang ke-23 huruf lam. Ada 33.922. 33.922. Maknanya adalah merupakan kehalusan, kelembutan. Dan pertemuan.
24 huruf mim yang berjumlah 28.922. Yang artinya merupakan ampunan dan perbendaan. Boleh kekayaan juga. Harta kekayaan. Yang ke-25 huruf nun. Jumlahnya 17.000. Huruf nun jumlahnya 17.000. Yang artinya maknanya cahaya dan keselamatan. Yang ke-26 huruf H yang berjumlah 26.925. 26 ya? 26.925. 26.925. Maknanya adalah kesemangatan dan hidayah. Kesemangatan dan hidayah. Yang ke-27 itu huruf wawu. Huruf wawu yang berjumlah 25.506. 25.506. Artinya adalah keleluasaan dan kekuasaan. Keleluasaan dan kekuasaan. Yang kedua 8 huruf iya yang berjumlah 25.717. 25.717. Yang artinya maknanya kemudahan dan keyakinan. Kemudahan dan keyakinan. Dan yang ke-29 lam alif. Lam alif yang berjumlah 14.707. 14.707. Maknanya la usriku bihi syai'a. La lam alif. La usriku bihi syai'a. La usriku bihi syai'a. Ya, tidak ada sekutu baginya. La usriku bihi syai'a. Dan jumlah huruf Allah di dalam Al-Quran ada 2.664. Ada 2.664. Itulah diantaranya pelajaran kita yang kaitan dengan yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu yang lalu. Jumlah huruf Al-Quran ada yang berjumlah 1.025.000 huruf. Jadi rahasianya begini, dari jumlah tersebut nanti dikalikan 3. Karena kalau bicara kita wawu itu 3. Mimun, mim, iya, mim. Kan dalam perpalakan astronomi juga sama. Kalau kita bicara mim, huruf mim itu berarti dalam di dalam huruf palak itu ya, termasuk Abul Masar itu mim 40, iya 10, mim 40. Jadi 90. Jadi kalau mim itu mimun ya, dari jumlah sekian itu. Umpama nanti ada yang memang
silakan nanti koreksi di rumah atau sambil istirahat. Nah, nanti tinggal menjumlahkan 3 ya. Tinggal menjumlahkan 3. Adapun kalau memang termasuk masih kurang, umpama ada yang kurang dan lain-lain, karena itu banyak khusus tasjid. Tasjid itu kan double ya, itu diantaranya umpama. Jadi yang jelas kita sesuai dengan hasil ijtihad para ulama ahli tafsir, termasuk dalam ulumul Quran, bahwa di dalam tafsir Sawi dijelaskan ada 1.025.000 huruf, karena dalam tafsir Jama' ada juga yang menyebutkan 1.027.000 huruf. Ini kalau ada yang menyatakan 1.025.000 huruf, ya benar. Ada juga wafi kaulin ulama tafsir menjelaskan 1.027.000 huruf, itu adalah benar ya, sesuai dengan ikhtiar dan ijtihadnya para ulama ahli tafsir. Mungkin sekedar paparan itu saja yang perlu saya sampaikan, dan juga nanti barangkali ada sesi jawab ya. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh guru kita semua. Mudah-mudahan dengan materi atau ilmu yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai menjadikan kita futuh atau terbuka mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Ada yang bertanya? Boleh Kang Egi. Ditampung dulu pakai apa gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, mungkin tidak ada lagi ya? Oh, siapa? Oh, ada. Oh, boleh. Sumbernya dari mana gitu. Ya, mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada, dicukupkan 2 pertanyaan dulu. Sudah ya? Oh, masih ada. Mangga. Mungkin dicukupkan dengan 3 pertanyaan dulu ya. Alhamdulillah ada 3 pertanyaan. Insya Allah bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Jadi tidak usah bertanya semua, kan ada DPR, perwakilan rakyat ya. Ya ada dewan. Jadi insya Allah, jadi bertanya 3 orang manfaat untuk kita semuanya ya. Pertama tadi pertanyaannya adalah yaitu dari makna-makna tersebut ya. Di antaranya saja itu dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran itu ya, dari kitabullah, itu merupakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 lipatan. Dan kata Rasulullah SAW, aku tidak bicara alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif lam mim itu menjadi 3 huruf. Dimana tadi diantaranya kita makna dari huruf alif saja itu insya Allah ya, yang berjumlah 48.000 lebih itu adalah merupakan barokah dari bacaan Al-Quran kita. Karena tidak mungkin kita baca alif saja kan,
sudah paket pan ya, dalam satu kalimat kata demi kata, kalimat demi kalimat begitu indah dan sempurna. Itu adalah yaitu merupakan daripada keamanan kita ya. Makanya vaksin yang paling tinggi itu dosisnya qiraatul Quran. Di dalam surah Al-Isra dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Di doa nubuat juga ada ya itu ya. Ada enggak? Ada ya. Jadi itu merupakan kita minta yaitu ditingkatkan yaitu iman Islam kita, barokah daripada qiraatul Quran secara terperinci itu. Ternyata kalau kita baca Quran kan berbagai macam makna ya di dalamnya itu. Ya, terutama kita dalam keadaan yaitu wabah global, pandemi ya, COVID-19 dan lain-lain, itu mudah-mudahan barokah daripada kita rutin tilawatil Quran ini, mudah-mudahan krisis yang berkepanjangan, wabah global pandemi ya, mudah-mudahan akan segera berakhir, amin. Jadi itu merupakan untuk keimanan, termasuk juga keamanan dan lain-lain, itu diantaranya. Dan tadi ada semacam mana-mana yang lain itu intinya akan yaitu menjadi keberkahan untuk kita semuanya, kaitan dengan jabatan, kedudukan, keberkahan harta kekayaan kita, dan merupakan kecerdasan ya, kepinteran, dan juga mendapatkan taufik hidayah ya, itu diantaranya, dan kemuliaan-kemuliaan, dan juga termasuk juga adalah kita selamat di dunia wal akhirah, itu diantaranya ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang sumber ini ya, Al-Imam Nasafi. Ini yang menyusun Imam Nasafi di dalam kitab Majmu'ul Quran ya, di dalam kitab Majmu'ul Quran. Maka ditukil ya, tercantum juga di dalam kitab Tafsir Jamal ada ya, cuman bahasa Arab ya, bahasa Arab itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu rujukannya jumlahnya, kita tinggal, karena kalau bahasa Arab itu kan kalau 25, 5 dan 20 ya, itu ya. Jadi kita sudah tahu ini. Jadi kita kalau kita mau punya tafsir lain atau Majmu'ul Quran, tinggal ngadukan saja. Jumlahnya umpama huruf nun ada 17.000. Nah, itu tinggal, ini lafaz bahasa Arabnya. Karena kan bahasa Arab itu biasanya khamsa wa isrina, 20, jadi terbalik itu diantaranya ya itu. Jadi Imam Nasafi dalam kitab Al-Quran, dan ditukil juga oleh ulama ahli tafsir yang tercantum di dalam kitab Tafsir Jamal itu. Kemudian yang ketiga adalah tak cara ya. Kan kita di dalam Al-Quran itu terutama jangan lupa ya. Nah, apalagi kita dalam keadaan biasanya kalau perempuan itu ya, jangan sampai kita sedang men ya, tapi sesuai dengan pelajaran kemarin, kalau memang kebetulan sedang men, kita banyak hafal, boleh menjalankan Al-Quran dalam hati kita, tapi jangan memegang. Nah, makanya ada Imam Ghazali menjelaskan ada semacam adab-adaban qiraatul Quran, supaya kita berkah meskipun kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, sesuai dengan takrif definisi Al-Quran, al-muta'abadu bitilawati ya, termasuk orang yang ibadah ya, yang yang membacanya meskipun kita tidak tahu maknanya, tapi lebih afdol lagi, lebih utama lagi kita yaitu bisa tadabur ya, tafakur daripada ayat Al-Quran. Apalagi sekarang enak, kalau dulu kan susah. Sekarang banyak nggak terjemahan Al-Quran, banyak nggak? Banyak. Kita kalau untuk tadaburnya itu aja. Ini bagus pertanyaan. Secara harfiah ya. Nanti kalau untuk ada hal-hal ayat yang lain yang sulit dan lain-lain, jangan diperdalam ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus melalui tafsir ya. Harus melalui tafsir. Nanti kita ditanyakan dulu ya. Ditanyakan kepada para ahlinya ya. Itu. Tapi kalau sekedar harfiah itu boleh. Sekedar kita untuk tadabur, tafakur daripada ayat tersebut. Insya Allah kita mempunyai keyakinan, yang penting kita harus patokan nih bagus 5 saja dalam ilmu qiraatul Quran ya. Patokannya 5 ya.
ini bisa dicontohkan nih. Ya, dicontohkan. Saya kebetulan bawa santri ahli qiraat. Ada mic-nya 2 enggak? Setuju nggak kalau 5 menit ini duet? Ya, untuk mencontohkan kita keagungan Al-Qur'an ya. Pertama, ilmu qiraatul Qur'an pertama secara global ya. Pertama, absoh. Dalam ini secara global, ilmu qiraatul Qur'an pertama absoh, artinya bacaannya terbaik. Terbaik bacaannya. Fasehat bacaan anak. Yang kedua adalah ajwad. Terbaik tajwidnya. Terbaik tajwidnya ya. Yang ketiga aqwa. Terkuat hafalannya. Terkuat hafalannya. Dan yang keberapa itu? Keempat. Hah? 4. Sekarang yang kelima. Hah? Keempat, ahfaz terbanyak hafalannya. Ahfaz terbanyak hafalannya. Dan yang kelima adalah ajmal, terindah suaranya. Ya, terindah suaranya. Ini bisa dicontohkan oleh santri ya. Kalau saya kan suaranya begini seadanya ya. Kebetulan ada santri ini. Kita sama-sama meskipun 5 menit tabarukan ya. Untuk mencontohkan betapa mewahnya kalimat demi kalimat, kata demi kata begitu cantik, indah, sempurna. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita ucapkan selamat datang ya kepada santri Darul Fikri Andalusi untuk kita berikan contoh. Ini duet saja ya. Mic-nya 2 mic. Ya, duet. Di sini aja. Di sini. Iya, iya. Itu satu lagi. Oh iya, oh iya udah. Satu lagi aja, satu lagi. Oh ini sini ya. Itulah pelajaran kita dan termasuk juga tanya jawab kita. Memang waktunya yang mepet, mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Robi fanabi ma'alam tanah, Robi alimari fauna, Robi bakina wa bakiyalana, wa qorobatilana filina, Robbana atina fidunya hasanah, wa fil ardi hasanah, wa qina azabannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.